Lihat itu. Gue suka banget loh sama fisiknya tuh, kalau kalian lihat ya. Itu cinema banget gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena di kita itu banyak update-update yang sangat racun untuk para penggemar kamera. Kayak salah satunya sekarang kita mau unboxing beberapa buah lensa dari Seven Artisans Vision Series. Dan ini adalah kayak semacam seri turunan dari Seven Artisans, di mana Vision ini dia berfokus pada lensa-lensa cinema. Dan gue suka banget ya dengan dia, Visionnya ini dia kayak apa ya, tapi maksudnya logo yang menggunakan tulis tangan gini nih, Vision gini nih, kayak memang kesannya tuh cinema banget gitu buat gue. Gue nggak tahu kalau kalian tahu dia referensi dari mana, boleh juga taruh di kolom komentar gitu ya. Tapi di sini gue merasa dia bakal keren banget. Nah, di sini ada yang di Pelican case, tapi nanti kita juga ada unboxing di sini yang dari kardusnya. Tapi kita lihat dulu aja. Di sini ada apa aja lensanya. Jadi lensanya itu harusnya ada 3 seri. Setahu gue ada 3 seri dan ya ini dia di dalam pelikan case-nya ada 2. Dia menggunakan beberapa focal length dan nanti kita akan unboxing juga salah satunya. Nah, ini yang udah ada di sini dia versi 25 mm sama 50 mm. Ya, tapi kita akan kasih impresinya nanti setelah kita unboxing dulu yang satunya lagi. Jadi ini dia ada 25 sama 50 dan harusnya dia ada 35. Berarti yang satunya lagi ini 35. Nah, perbedaannya adalah ini unit sampel yang apa ya, yang memang biasanya jalan gitu buat orang-orang nyobain, untuk di dealer-dealer nyobain, dan mereka menggunakan mounting untuk Sony. Walaupun ya kalau untuk gambar dia bukan untuk full frame ya, dia untuk APS-C dan itu memang sangat reasonable untuk tujuan cinema gitu ya. Memang untuk lensa-lensa cinema itu biasanya bermain di APS-C dan juga di Micro Four Thirds, itu sangat-sangat wajar. Memang agak jarang biasanya yang pakai full frame gitu ya. Dan ya, ini untuk Sony APS-C gitu. Walaupun ya kalian pasang di full frame, kalian aktifin mode crop sensor ya itu bisa juga. Cuma ya dia image circle-nya buat note aja itu APS-C. Nah, karena kita belum ada kamera Sony yang bisa buat ngetesnya, maksudnya sebenarnya kita ada sih, cuman ini A6400. Nanti kita coba untuk pasang doang di sini, tapi dia nggak bisa buat tes rekam karena dia memorinya rusak gitu ya, dan kita belum sempet buat servis. Nanti mungkin akan gua urus gitu buat kedepannya. Dan ya dari Seven Artisans Indonesia gitu, Vision Series ini gue dikirimin lagi untuk versi Fujifilm X-mount. Jadi yang ini kita bisa pasang di kamera Fujifilm. Ini video impresi aja ya, unboxing dan impresi. Nanti untuk reviewnya kita akan kasih test footage-nya juga, dan itu di video yang berbeda. Nah, biar test footage-nya komplit gitu, kita bisa nyobain bener-bener pakai kamera Fujifilm. Ya dari mereka itu bukan memberikan, ini semua dipinjemin. Mereka meminjamkan yang versi untuk Fujifilm X-mount juga. Langsung aja kita buka. Packagingnya terlihat profesional, bagus. Tapi Seven Artisans nggak usah yang cinema pun biasanya packagingnya tuh memang cakep banget dari dulu ya. Dan ya sebenarnya sih kalau kita buka di dalamnya dia straight to the point aja. Di sini dapat beberapa aksesoris gitu, screw yang gue tidak tahu gunanya buat apa. Mungkin buat, ya gue tidak tahu ya, tapi di sini memang ada di body lensanya ada beberapa tempat kayak buat mereka gitu nyekru. Kalau yang tahu boleh ditaruh di komentar biar kita nanti di reviewnya bisa lebih komprehensif gitu kan. Lalu ya ini unit lensanya, dan ini adalah dia harusnya 35 deh. Dan ya kita lihat, iya, dia 35 mm. Mungkin gue buka dulu aja landscape-nya semua, dan kalian bisa lihat ya. Ini tuh visionnya tuh keren banget gitu. Gue suka banget, kayak menggambarkan dia lensa cinema banget. Gue nggak tahu, mungkin nih kayak terinspirasi dari Panavision mungkin ya. Mungkin gitu kan, dengan tulisan-tulisan seperti ini. Sebenarnya gue nggak inget juga, nggak recall gitu ya. Tapi ini
ganteng banget. Kalian lihat, ini terlihat proper banget lensa cinema. Kita akan buka semuanya. Dan ya, ini jajaran lensa cinema dengan mungkin buat ngasih gambaran, gue pernah coba juga lensa cinemanya Meike gitu kan. Dan Meike itu memang ketika gue unboxing, ketika gue coba lensanya, ya mungkin spesifikasinya cinema gitu, tapi gue masih merasa itu lensa Meike gitu. Masih terasa ya kayak lensa Meike. Walaupun tampangnya memang cinema juga gitu dengan build quality yang gokil gitu kan, serba metal. Cuman di sini di Vision ini gue nggak begitu merasa mereka tuh Seven Artisans gitu. Apalagi dengan branding Vision ini kerasa lensa mahal banget sih. Kalian bisa lihat ya. Lalu detail-detailnya juga di sini. Gue belum ngasih lihat hasil footage-nya yang diambil pakai mereka nanti di video reviewnya aja. Tapi kalian bisa lihat detail fisiknya ya. Ini dia untuk focusing ringnya dia kayaknya 3/4 dari keseluruhan putaran. Jadi 75% ya. Di sini doang kosong nih dari sini sampai sini. Lalu dia untuk focusingnya jauh gitu kan, dan udah pasti konstan, memang proper untuk lensa-lensa cinema. Lalu dia bukaannya seperti biasa, mungkin gua harus jelasin sedikit dulu karena kita agak jarang ya bahas lensa cinema. Tapi lensa cinema tuh biasanya pakai, mereka itu bukan f-stop untuk bukaannya, mereka pakai t-stop. Dimana t-stop itu nggak menggambarkan ukuran si aperturnya, mereka menggambarkan nilai cahaya yang ditransmisikan ke sensor. Jadi dengan lensa yang berbeda, walaupun misalkan beda merek sekalipun gitu ya, bukan dari Vision ini, mungkin dari Meike atau dari lensa-lensa cinema lainnya gitu. Itu dengan T yang sama, itu nilai exposure cahaya yang tembus ke sensor itu harus sama persis gitu. Jadi untuk t-stop ini mereka harus calibrated gitu, harus benar-benar terkalibrasi kalau mereka dapat memberikan nilai cahaya di angka tersebut gitu. Beda dengan aperture yang mungkin dengan bukaan yang sama itu bisa memiliki intensitas cahaya yang agak berbeda gitu ya. Mungkin nggak berbeda terlalu jauh, tapi bisa agak berbeda, berpengaruh juga pada elemen-elemen lensanya gitu kan. Cuman kalau ukurannya udah t-stop itu harus sama, makanya harus terkalibrasi. Jadi dengan jajaran lensa cinema manapun dengan ukuran t-stop yang sama itu harusnya memberikan exposure yang sama gitu ya. Jadi itu sedikit buat di note aja, itu yang membedakan lensa cinema dengan lensa-lensa foto. Dan di sini dia T-nya kalian bisa lihat ya. Dia sampai T 1,05. Gua nggak inget, kita juga jarang ya megang lensa cinema, tapi kayaknya ini lensa cinema dengan T terterang gitu ya. Dengan bukaan, mungkin bukan bukaan paling besar, tapi T dengan intensitas cahayanya tuh yang paling terang gitu, T 105. Dan ya, ini juga dia sama menggunakan ring yang smooth gitu kan. Dia tidak clicky otomatis kalau untuk lensa cinema, dan dia high quality juga. Sama semuanya nih punya konsistensi ringnya ini dia cukup bagus. Mungkin sekarang kita pasangin kali ya. Ini berapa nih? Dan ini mereka harusnya untuk Sony, jadi kita coba pasangkan di A6400 yang sudah tidak kita pakai ini untuk sementara. Lihat optiknya ya. Oh, itu ya. Mungkin kalian mau lihat lebih dekat gitu ya. Nih, itu dia lensa cinema untuk Sony. Dan ya sekarang kita pasang, kayaknya yang 50 depannya sih lebih ganteng ya. Dia optiknya lebih gede. Jadi kita coba tuker. Lihat itu. Gue suka banget loh sama fisiknya tuh, kalau kalian lihat ya. Itu cinema banget gitu, sangat mengintimidasi menurut gua. Dia benar-benar jadi terasa cinema. Apalagi gua nggak tahu ya, branding si Visionnya itu menarik banget sebenarnya. Walaupun di sini ya dia masih ada tulisan Seven Artisans, dan sebenarnya di sini bikin agak rame ya. Gua kurang suka gitu. Tapi overall kalau kita lihat nih, apalagi lihat sisi depannya, dengan Vision ini keren banget. Gua rasa dia terinspirasi dari Panavision kali ya.
masuk akal gitu kalau terinspirasi dari situ. Sekarang kita lihat yang buat Fuji. Nah, di sini gua ada XT30. Oke. Ini dia kalau misalnya lihatnya XT30 dengan lensa Cinema Vision. Asik. Walaupun ya kalau dipakai di XT30 terlalu overkill ya. Kita pastinya nanti akan coba praktekkan dengan kamera kayak XT4. Oke, jadi ini mantep banget. Gue sebenarnya lupa dengan harga masing-masingnya, tapi kalau nggak salah mereka berkisar 5, 6, 7 juta. Masing-masing punya harga price point-nya itu berbeda-beda. Nanti mungkin ditaruh sama si Eko gitu ya. Dan ya paling segitu aja buat impresinya sekarang. Ini memberikan apa ya? Dari berbagai third party cinema lens budget yang pernah gue coba gitu ya. Gue pernah coba Meike, gue juga kayaknya pernah coba punyanya Samyang. Dan ini yang rasanya bener-bener kayak cinema banget gitu, proper cinema banget secara fisik gitu ya. Ya nanti kita akan tes juga lebih jauh soal kualitasnya ketika dipakai. Kayak kita ngetes juga nanti dia fokus breathingnya kayak gimana, karena itu penting banget dalam kalau kita bahas soal perihal lensa cinema gitu kan. Dan ya pokoknya itu intinya, nanti untuk reviewnya lebih in-depth-nya akan ada di video yang berbeda. Dan kalau kalian pengen tahu atau ada request review yang pengen disesuaikan dengan lensa ini, silahkan taruh di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kita consider juga untuk masuk ke dalam pembahasan di review kita. Oke, paling segitu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.